Sekarang nih 2010. Ya. Sekarang Lu 2010. komparasi lah kan, lu mengalami melihat film tahun 80-an. Iya. Kecil ya. Kecil, terus kemudian membayangkan terpesona dengan film itu. Terus kemudian akhirnya lu masuk ke menjadi pembuatnya. Terus kemudian akhirnya sekarang lu nyemplung di situ. Lu bekerja di wilayah industri itu dan bagaimana sih industri film itu sekarang? Kalau secara umum sih sekarang sebenarnya mungkin kita berada di posisi yang sama, cycle-nya berulang. Karena zaman gue masih awal tahun 80-an lah, atau zaman gue ya 7 late 70s lah, 76 77 gitu kan. Film Indonesia banyak di bioskop. Hampir setiap weekend ada film Indonesia baru. Orang-orang Indonesia juga seneng datang ke bioskop untuk menonton film Indonesia. Terus udah gitu, gue malah merasa kondisi gue agak sedikit unfortunate gitu ya. Karena tempat gue nonton cuma New Garden Hall, karena itu yang paling deket dari rumah, gue bisa jalan kaki. Tapi sebenarnya kalau gue ngomong sama kayak orang-orang lain gitu ya, yang kita hidupnya di tahun segitu, itu tuh mereka bisa nonton film tiba-tiba ada film apalah yang lebih sifatnya lebih cultish gitu kan, atau horor-horor apa yang nggak ada di New Garden Hall gitu, ngerti nggak lo? Jadi gue kayak kesaring gitu. Tapi selama kita ngobrol dan sekarang gue juga riset, oh ternyata tahun ini ada film ini segala macem itu, dan gue juga berusaha untuk nyari DVD-nya segala macem. Itu beragam banget kan gitu, dari mulai yang kayak Ibunda, dari mulai secangkir kopi pahit lah apa. Nah gue diajaknya sama tante-tante gue nonton yang kayak begituan. Jadi gue waktu itu gue nggak tahu bahwa ada film Indonesia lain di luar sana gitu. Tapi baru taunya kan setelah ini semua berlalu gitu. Dan ternyata dari mulai yang silat apalah, terus udah gitu action figur yang Eva Arnaz sama Barry Prima lah, iya kan, itu kan ternyata mempunyai cult follower tersendiri gitu. Jadi kalau gue bilang sekarang variasinya hampir sama seperti dulu. Mau film remaja ada, mau film komedi seks ada, mau film hantu-hantu apa ada, mau film yang serius ada, mau film, maksudnya kita punya variasi yang sangat inilah, yang sangat beragam lah sekarang. Bagi lu tuh menjadi sutradara apa sih? Bagi gue menjadi sutradara ya untuk kita bisa translating vision gitu, translating vision sama story. Karena gue juga orang yang senang menyutradarai film yang gue tulis kan gitu. Jadi gue merasa bahwa either a scriptwriter atau film director, sebenarnya filmmaker lah gitu ya. Mereka mentransfer cerita gitu, karena mereka punya urgency untuk menceritakan sesuatu. Mereka adalah storyteller gitu. Kita tuh storyteller sebenarnya. Karena gue juga lebih walaupun misalnya gue nge-produce dokumenter, gue nge-produce apa, gue orangnya story driven gitu. Gue sangat senang sih. Ya gue senang baca cerita, gue senang menghayal. Jadi gue story driven. Dan buat gue kita bisa tetap hidup karena kita masih punya cerita dan kita masih mau dengerin cerita orang gitu kan. That thing keep us alive gitu. Jadi gue merasa kita storyteller gitu.